Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Sodikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Masih mute, mute, Pak. Pak. Ya. Masih mute. Bisa dibuka. Oke. Ini sudah Pak, Iya. terdengar Oke, Pak? selamat. Oke, berjumpa lagi Pak Sodikin. Pak, Nah, matur nuwun. Salam kenal untuk tadi sudah, Pak Basori ya, dan Pak Nur Cahya. ya tadi sudah ketemu di awal, Ge. Nggih, Pak. Oke, jadi ini mumpung kita mau cepat waktu karena sudah jamnya zuhur, kita saja kita direkod Pak. Nggih, Pak. Ya, sudah. Kita record dulu ya. Nah, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim sejawat dari tim penguji Pak Nur Cahya, kemudian yang kami banggakan Pak Sodikin yang akan melaksanakan ujian komprehensif pada siang hari ini. Perlu kami informasikan kepada Pak Sodikin bahwa ujian komprehensif siang hari ini nanti dilakukan melalui 2 sesi. Yang sesi pertama nanti adalah sesi presentasi mengajar yang nanti dilaksanakan oleh Pak Sodikin, maksimal dilakukan selama 30 menit. Kemudian dilanjut sesi kedua yaitu tanya jawab maupun konfirmasi maksimal 20 menit. Sehingga total maksimal 50 menit untuk setiap peserta ujian komprehensif. Untuk mempersingkat waktu, mari ujian komprehensif pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya, sesi yang pertama yaitu presentasi mengajar, waktu secukupnya maksimal 30 menit kami berikan kepada Pak Sodikin. Monggo silakan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran daring pada siang hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dengan doa tadi, pembelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana? Apa kabar anak-anak? Apakah sehat semua? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Ya, baiklah. Untuk kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kecintaan kita kepada bangsa Indonesia semakin tumbuh. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, demikianlah tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan Indonesia segera terbebas dari pandemi agar pembelajaran kita bisa dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka. Untuk anak-anakku, jangan lupa untuk mengisi absen baik di grup WA maupun di grup Google Classroom yang sudah Pak Dikin siapkan untuk absensi. Dan untuk teknik penilaian pada kali ini yaitu ada teknik sikap, nanti dinilai pada saat anak-anak mengikuti pembelajaran daring, dan untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Dikin akan sampaikan yaitu berkaitan dengan kompetensi dasar. Ini sudah terlihat anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini yaitu mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP atau teknologi komunikasi. Untuk 3.1.2 mengenal konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel, Bluetooth, Wi-Fi maupun broadband. Dan untuk kompetensi yang keterampilan yaitu melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet.
Untuk anak-anakku yang ada di rumah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran daring kali ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dan pendekatan STEAM, menggali informasi, berdiskusi, tanya jawab, dan melakukan pengamatan langsung. Peserta didik mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama, serta selalu bersyukur. Dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring melalui Google Classroom, Google Meet, atau Zoom, peserta didik mampu menjelaskan pengertian internet dan jaringan lokal, komunikasi data, menjajah internet menggunakan HP, mempresentasikan macam-macam jaringan kabel dan nirkabel, terus membandingkan kecepatan koneksi internet antara koneksi menggunakan hotspot dari HP dan wifi di kantor atau tempat umum atau tempat lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, ini Pak Dikin mau tanya ini, masih ingat enggak untuk materi sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan internet? Coba ada yang tahu untuk pembelajaran sebelumnya Pak Dikin membahas apa? Oh ya, bagus sekali. Untuk pertemuan kemarin yaitu menjelaskan berkaitan dengan materi internet. Ada lagi yang lain? Oh ya, bagus sekali. Saya kasih jempol untuk Rahma Asari yang telah menjawab materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan manfaat internet. Untuk selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, mari kita melakukan senam dulu biar kita happy, biar kalian belajar di rumah tidak tegang dan lain sebagainya. Mari kita lakukan senam jari sebentar. Kita hitung pertama, taruh dada, tangan di dada kalian begini. 1, terus ke depan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk. Sekarang dengan nyanyian. Ada yang bisa nyanyi? Sekarang dengan nyanyian biar lebih asik belajar di rumah. Begini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Bagus ya. Dan sekarang kalian sudah merasa senang enggak mengikuti pembelajaran daring pada siang hari ini? Oke, kalau senang, lanjut untuk anak-anak, silakan kalian masuk di Google Classroom. Link sudah dibagikan Pak Guru di WA Group. Silakan kalian masuk di Google Classroom karena Pak Dikin akan membagikan lembar kerja peserta didik. Sudah bisa membuka semua Google Classroom-nya? Sudah bisa? Kalau sudah bisa, ini contoh berkaitan dengan lembar kerja peserta didik untuk bahan diskusi pada siang hari ini. Sudah bisa buka semua anak-anak? Ya, kalau sudah bisa, ini dipersiapkan nanti ke materi diskusi setelah membahas pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video bersama-sama berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari bersama. Sudah lihat anak-anak video di layar? Sudah bisa melihat? Mari kita saksikan bersama-sama tayangan video berikut ini. Ya,
Ya sudah lihat tadi anak-anak berkaitan dengan video pembelajaran. Ya ini sudah lihat anak-anak. Kalau belum bisa melihat tadi untuk tayangan video yang Pak Dikin share, mungkin ada gangguan sinyal dan sebagainya. Ini akan Pak Dikin jelaskan berkaitan dengan materi pada siang hari ini. Untuk materinya yaitu pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah suatu media atau transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel, karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Ini terlihat ya anak-anak, sudah terlihat di layar. Untuk yang pertama ini ada perangkat yang berkaitan dengan jaringan, yaitu berkaitan dengan komponen jaringan nirkabel. Nah, untuk anak-anak yang di rumah, itu gambar apa itu ya? Ada yang tahu? Oh iya, betul sekali, itu adalah termasuk perangkat keras wireless LAN card yang fungsinya adalah bahwa wireless LAN card atau network card merupakan kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari suatu komputer ke sebuah jaringan komputer. Untuk selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, masih semangat anak-anak? Ini gambar apa? Oh ya, bagus sekali, yaitu berkaitan dengan access point, yaitu manfaatnya adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain-lain sebagainya. Untuk Wi-Fi, Bluetooth ini adalah kita setiap hari menggunakannya untuk access point ini. Untuk yang selanjutnya yaitu topologi jaringan wireless. Yang pertama, ada yang tahu ini berkaitan dengan topologi jaringan apa? Kalau yang sudah membaca modul yang ada di Google Classroom yang sudah Pak Dikin bagikan, tentunya tahu ini termasuk jenis topologi apa. Ada yang tahu? Oh iya, bagus. Ini termasuk topologi jaringan wireless, yaitu berkaitan dengan ad hoc. Untuk selanjutnya, ini apa anak-anak? Kalian sudah membaca materi yang sudah Pak Dikin share di Google Classroom, tahunya tahu. Nah, ini termasuk infrastruktur, di mana wireless client dapat terhubung dan berkomunikasi dengan client lain pada jaringan kabel. Masih semangat anak-anak? Suaranya mana? Coba Pak Dikin tes kalau masih semangat. Kalau Pak Dikin bilang SM4, jawabannya Jaya. SM4 Jaya. SM4 Jaya. Oke, tepuk tangan. Ternyata anak-anakku masih semangat untuk pembelajaran daring. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan jaringan kabel. Ini gambar apa anak-anak? Masih semangat? Oh, NIDA. Ini termasuk semangat ini. Apa itu? Jaringan berkabel atau sebuah jaringan yang berfungsi, yaitu menghubungkan berupa jaringan menggunakan kabel. Ya, bagus sekali. Untuk selanjutnya yaitu contoh jaringan kabel. Ini Pak Dikin mau tanya ini yang belajar di rumah, masih semangat atau tidak? Contoh-contoh dari jaringan kabel, tentunya kalian sudah sering melihat berkaitan dengan jaringan-jaringan internet berupa kabel, yaitu diantaranya adalah LAN atau Local Area Network. LAN merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Untuk yang kedua, ada yang tahu enggak? Oh iya, bagus sekali, yaitu ada MAN atau Metropolitan Area Network.
Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jaringan komputer LAN. Untuk selanjutnya ada yang tahu? Semangat! Ya, itu tolong anak-anak kalau mau berbicara mikrofonnya di-on-kan biar Pak Guru mendengar. Ya, yaitu WAN, ada with area network yang lebih canggih atau di atasnya dari komputer LAN dan MAN. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan jaringan PAN atau personal area network. Personal area network atau PAN adalah jaringan komunikasi satu perangkat lain dengan perangkat lainnya dalam jarak sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari anak-anak. Masih semangat di rumah? Masih semangat belajar di rumah? Iya. Selanjutnya adalah komponen jaringan kabel. Jika sudah mempelajari materi yang Pak bikin set di Google Classroom, tentunya tahu berkaitan dengan komponen-komponen jaringan kabel apa saja. Ada yang tahu anak-anak? Oh, bagus sekali, Pak bikin kasih jempol. Itu diantaranya adalah apa ini? Oh, kabel. Oh iya, kabel ini termasuk jenis kabel UTP yang dibutuhkan berkaitan dengan untuk membangun jaringan. Nah, bagus sekali. Untuk selanjutnya ada lagi. Ini gambar apa, anak-anak? Iya, bagus sekali. Ini termasuk RJ45 yang nantinya akan disambungkan ke kabel UTP untuk dihubungkan ke laptop atau PC. Untuk selanjutnya ada yang tahu ini? Gunting. Iya, ini memang mirip gunting, tapi untuk di jaringan kabel ini namanya adalah tang crimping. Itu fungsinya adalah untuk memotong kabel UTP yang akan dipasangkan di RJ45. Untuk selanjutnya yaitu ada apa ini anak-anak? Anak-anak ada yang tahu apa? Ya, bagus sekali jawabannya. Itu adalah termasuk LAN tester. Artinya fungsinya digunakan untuk mengetes kabel UTP dengan RJ45 sudah terpasang benar atau belum, sehingga kalau benar nanti disambungkan lancar dan tidak ada kendala, dan jika tidak benar maka akan dipasangkan ke komputer atau PC, maka PC atau laptop tidak akan tersambung ke jaringan. Untuk selanjutnya yaitu, masih semangat enggak anak-anak? Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan materi jaringan kabel dan nirkabel, ini Pak Tikin kasih waktu untuk berdiskusi dengan kelompok. Ini Pak Tikin kelompok dibagi 3. Ini satu kelompoknya 3 orang. Ini ada 5 kelompok. Silakan untuk sementara kita keluar dulu dari Google Meet atau Zoom yang sedang kita lakukan di sini. Nanti untuk 10 menit ke depan kita berkumpul lagi di sini di Google Meet atau Zoom untuk mendiskusikan hasil pembahasan kelompok kalian. Berdiskusi nanti salah satu anak dalam kelompok mempresentasikan. Baik ya anak-anak, semangat untuk mengerjakan diskusi, yaitu kalian kerjakan di lembar LKPD. Di lembar LKPD yaitu LKPD 3, silakan dibuka. Nah, ini nanti di sini lihat anak-anak. Ya, nih di LKPD yang ketiga, yaitu berdiskusi berkaitan dengan contoh-contoh jaringan nirkabel di dalam kehidupan sehari-hari. Terus
bagaimana menghubungkan perangkat kita ke jaringan nirkabel seperti WiFi, terus kelebihan dan kekurangan. Di situ sudah ada semua. Baik, saya akhiri untuk ini diskusi. Nanti kita masuk lagi di Google Meet atau Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sudah masuk semua ini di Google Meet. Sudah masuk. Nah, untuk selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dari kelompoknya Rahma Asari. Ya, bagus sekali. Bagus sekali, berarti sudah membaca materi yang sudah praktikin share di Google Classroom dengan memberikan jawaban yang bagus sekali. 2 jempol untuk kelompoknya Rahma Asari. Untuk selanjutnya kelompoknya Nida, silakan, atau Nida sendiri yang maju. Ya, bagus sekali Nida. Nida berarti sudah membaca materi yang sudah Pak Guru share di Google Classroom, sehingga bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan tidak malu-malu untuk maju. Saya kasih apresiasi, tepuk tangan untuk anak-anakku sudah bisa mempresentasikan. Dan selanjutnya, untuk lebih memahamkan kalian pada materi ini, silakan kalian masuk lagi di Google Classroom, yaitu kaitannya untuk mengerjakan kuis. Untuk mengerjakan kuis di Google Classroom, Pak Tikin sudah menyiapkan Google Form yang tadi Pak Tikin share lewat grup. Itu linknya sudah ada untuk mengakses Google Formulir berkaitan dengan materi pada hari ini, yaitu berkaitan dengan jaringan kabel dan nirkabel. Sudah anak-anak? Sudah bisa mengerjakan semua? Ya, bagus. Di sini Pak Guru akan melihat kerja dari Mandiri. Ini berkaitan dengan tes yang sudah dikerjakan. Ini bentuk tesnya seperti ini. Ini sudah bisa terlihat anak-anak. Ini bentuk tesnya seperti ini. Jangan lupa tulis nama, terus kelas. Di sini ada soal-soalnya yang harus dikerjakan. Bagus, semua bagus. Sudah bisa mengerjakan semua. Untuk selanjutnya anak-anak, yaitu berkaitan dengan nilai yang sudah diperoleh oleh anak-anakku. Ini nilainya bagus-bagus, ada yang dapat 9, ada yang dapat 8. Saya kasih apresiasi 2 jempol untuk yang sudah mendapatkan nilai 9. Dan untuk anak-anak yang belum mendapatkan nilai, yang masih di bawah KKM, silakan belajar lagi materi yang sudah praktikin share di Google Classroom ya. Dan praktikin, kasih 2 jempol lagi ya, untuk anak-anak yang masih semangat pada pembelajaran daring kali ini. Oke anak-anak, masih semangat? Coba kalau masih semangat, praktikin tes. Kalau praktikin bilang SMP 4, kalian jawab Jaya. Oke anak-anak, siap? SMP 4 Jaya. SMP 4 Jaya. Terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya, mari kita menyimpulkan bersama-sama kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang didapat dari
pembelajaran pada siang hari ini berkaitan dengan materi jaringan kabel dan nirkabel. Oh, bagus sekali. Ini kelompoknya Nida ini menjawab. Artinya intinya adalah dengan jaringan kabel dan nirkabel HP bisa tersambung tanpa menggunakan data seluler. Oh, bagus sekali. Oh, kelompoknya Rahma ini menjawab dengan adanya jaringan nirkabel, artinya laptop bisa tersambung ke jaringan. Ya, bagus. Untuk selanjutnya kelompoknya Siti Nur Halimah. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak yang masih semangat. Baik, untuk kesimpulannya, ya, kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini adalah dalam komunikasi data terdapat beberapa unsur agar sebuah proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Unsur-unsur tersebut dapat berupa sumber data, media, dan penerima data. Pada komunikasi data, saluran komunikasi tanpa kabel atau wireless seperti microwave, satelit, dan seluler phone, satelit ke perangkat lainnya yang tanpa menggunakan kabel. Sedangkan satelit adalah suatu stasiun relay atau penguat yang mentransmisikan sinyal microwave melewati jarak yang jauh. Peran serta orbit membacakan sinyal dan peran Intelsat serta kompetisi organisasi di area internasional mempengaruhi kapabilitas satelit. Sistem satelit yang banyak dipakai pada saat ini adalah satelit yang non-regeneratif. Penggunaan sistem satelit regeneratif akan menyebabkan harga dari satelit itu mahal. Tak dipungkiri lagi, saat ini komunikasi bergerak memainkan peran yang semakin signifikan dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasi, khususnya mobile system. Saat ini jumlah pengguna telepon mencapai angka kurang lebih 1 miliar dan angka ini melampaui jumlah pengguna jaringan telepon tetap, sehingga pada saat itu komunikasi wireless akan merupakan model akses teknologi yang dominan. Demikian refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini. Untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas, yaitu kegiatan belajar di rumah. Untuk kegiatan belajar di rumah, silakan untuk anak-anak mengakses ke Google Classroom lagi. Di sana Pak Tikin sudah nge-share berkaitan dengan tugas yang untuk dikerjakan di rumah. Untuk tugas ini nanti dikumpulkan 1 minggu ke depan. Oke, semangat untuk anak-anak, ternyata luar biasa bisa mengikuti pembelajaran daring saat ini. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran ini siapa yang mau doa ini untuk menutup? Baiklah, langsung saja. Ini pembelajaran daring pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa, karena kita masih pandemi, jika keluar rumah selalu pakailah masker dan mencuci tangan dengan sabun dan selalu menjaga jarak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, asik belajar walaupun dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Sodikin, semangat mengajar gitu ya. Oke, Pak. Donasinya jelas. Bersemangat gitu ya. Oke Pak, untuk yang presentasi mengajar Pak Sodikin secara keseluruhan sudah baik sekali gitu ya. Hanya saja mungkin saya perlu kepastian sintak ini yang digunakan Pak Sodikin kan ini adalah flip classroom, itu nggih? Nggih, Pak. Gerakan flip classroom. Nah, mungkin menurut Pak Sodikin sendiri itu flip classroom itu nanti sintaknya bagaimana? Atau mungkin yang diterapkan oleh Pak Sodikin tadi seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak.
Ini Pak, kebetulan karena untuk pembelajaran terutama untuk sekolah saya ini kan masih pandemi, artinya belajar di rumah. Jadi untuk materi itu sudah saya share di Google Classroom. Jadi anak-anak sudah masuk di sana di Google Classroom untuk belajar mandiri. Kemudian biasanya untuk anak sekarang itu di SMS saya masuk 1 minggu sekali berkaitan dengan memberikan tugas atau menyerahkan tugas yang guru-guru sudah berikan di Google Classroom, terutama untuk mata pelajaran saya berkaitan dengan informatika. Ini memang kelasnya sudah saya buat untuk kelas informatika, sehingga materinya sudah saya share semua di Google Classroom, sehingga pada saat anak masuk itu tinggal pemantapan saja Pak, begitu. Terima kasih. Berarti Pak Sotikin ini lebih ke ngeflip antara sinkronos dengan asinkron gitu ya? Nggih Pak. Nggih. Untuk asinkron Mungkin maksudnya pas terjadwalnya di sekolah itu adalah nanti dilakukan sinkronos, Vikon gitu ya, baik Jmeet maupun Zoom. Kemudian yang di luar jam pembelajaran itu mempelajari di LMS, Google Classroom tadi gitu nggih. Berarti ngeflipnya di sana. Nah, berarti kegiatannya itu apakah dari asinkronos kemudian sinkronos cukup, atau mungkin dari asinkronos kemudian sinkronos tatap muka kemudian asinkronos lagi dalam satu pembelajaran, atau mungkin Pak Sotikin bisa jelaskan itu kegiatan flipnya kayak apa? Karena flip itu kan harus ada kejelasan langkah ketika kita ngajar. Ketika sinkronos itu apa sih yang diberikan, kemudian ketika asinkronos juga apa. Nah tadi ketika sinkronos tatap muka itu dipakai untuk memberikan apa, kemudian di asinkron LMS itu digunakan untuk apa. Nah menurut Pak Sotikin, yang Pak Sotikin lakukan seperti apa? Mungkin silakan bisa dijawab. Ini Pak, untuk kegiatan asinkronus di sana juga di Google Classroom terutama itu ada kegiatan diskusi, dan untuk materi juga nggih? Iya, materi juga. Ada materi, terus kaitannya dengan modul, terus materi-materi yang berkaitan dengan informatika, terus ada diskusi antar teman dan guru berkaitan dengan kesulitan dan lain sebagainya. Itu di forum diskusinya ada, sehingga pada saat kegiatan sinkronus yang dilakukan 1 minggu sekali, anak ini menyerahkan tugas yang harus dikerjakan itu lewat lembar kerja peserta didik. Nah di situ nanti kita diskusikan bareng-bareng di kelas, artinya untuk pemantapan, artinya bahwa selama pembelajaran asinkronus ini anak-anak benar aktif atau tidak untuk membuka di Google Classroom berkaitan dengan pembelajaran yang asinkronus lewat Google Classroom, begitu Pak. Nah untuk pembelajaran sinkronusnya itu tinggal pemantapan saja, begitu Pak. Berarti pengayaan. Jadi ada kejelasan ya, tadi udah lumayan, maksudnya memang tadi untuk pengayaan materi, mungkin wujud modul, mungkin video, kemudian discussion forum itu ada di asinkron LMS. Kemudian setelah itu ketika jam tatap muka, tatap maya itu dipakai sebagai pendalaman dan diskusi online gitu nggih. Nah mungkin juga pengambilan nilainya itu mungkin kembali lagi ke asinkronos lagi ya, mungkin ya menggunakan kuis dan sebagainya. Nah mungkin ada kejelasan ini ya, jadi apa yang namanya flip classroom pun itu memang sebenarnya ada sintaknya, nanti bisa dilihat saja. Mungkin ada beberapa pakar yang menjelaskan bagaimana prosedur melaksanakan blended learning tipe flip classroom. Jadi flip classroom itu pada awalnya sebenarnya hanya bagaimana memberikan video tutorial di luar jam, dipelajari malam hari. Kemudian pada saat tatap muka itu baru pendalaman terhadap materi itu. Nah, tapi nanti ada sintaknya juga sebenarnya. Nanti mungkin bisa dipelajari lagi, itu cukup baik. Oke Pak. Kemudian tadi untuk yang keaktifan siswa itu sudah terlihat gitu ya, mungkin critical thinkingnya dengan sintaknya flip classroom itu sudah terlihat. Nah kemudian yang saya tanyakan di hotnya ini Pak. Nah
Pak Sodikin meletakkan hostnya di mana? Pernyataan atau pertanyaan yang berbasis higher order thinking skill-nya itu berada di mana, Pak? Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan yang hot itu, nah untuk sekarang memang di sekolah saya kan memang sudah ada. Kalau dulu memang jaringan selulernya sangat susah sekali. Nah sekarang sudah ada wifi ya, walaupun wifi-nya memang untuk paketnya memang tidak luar biasa, sehingga anak-anak itu saya memberikan narasi, artinya supaya nanti anak bisa membandingkan antara internet, antara kecepatan yang menggunakan data seluler dengan akses internet yang menggunakan wifi. Itu anak membandingkan kecepatannya. Berarti ke studi kasusnya ya. Studi ada studi kasus di ya, ada masalah. Studi kasusnya. Itu tadi Bapak sampaikan saat apa? Saat sinkronosnya atau diskusinya di asinkron tadi? Di asinkronnya ada Pak, yaitu berupa di tes formatif melalui Google Formulir. Ya, tesnya yang kalau tes tadi ini lebih ke pengetahuan nggih. Untuk penilaiannya apakah hanya tes formatif saja? Karena tes formatif itu hanya biasanya dipakai untuk mengetahui kemampuan pengetahuan atau kognitifnya saja, yang wujudnya paper test. Iya. Dan kalau keterampilan ada nggak tadi? Untuk keterampilannya yaitu Pak, artinya membandingkan, membandingkan akses internet menggunakan data seluler dengan menggunakan wifi Pak. Artinya anak menganalisis kecepatannya. Itu masih termasuk kemampuan kognitif sebenarnya. Cuma kognitif yang higher order thinking skill. Cuma yang untuk tes keterampilan itu lebih kepada unjuk kerja atau performance assessment. Nah, unjuk kerja atau misalnya job sheet. Itu tadi ada nggak di tempatnya Pak Sodikin tadi? Tadi hanya berupa, untuk keterampilannya hanya berupa soal Pak. Soal apa? Tes paper test tadi, membandingkan tadi. Iya, begitu Pak. Nah itu perlu direvisi ya. Kalau Pak, keterampilan itu lebih kepada physically. Jadi kekuatan. Nah, psikomotor. Nah biasanya itu diuji dengan menggunakan tes uji kerja atau job sheet. Nah by step. Nah gitu. Untuk itu konfirmasi. Untuk afektifnya dengan pengamatan. Belum terlihat ya Pak. Belum. Iya, nanti akan saya perbaiki Pak untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Oke. Monggo Pak Nurjaya untuk konfirmasi. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak Kasad atas waktunya. Pak Sodikin, tadi kalau saya lihat di praktek pembelajarannya, kan ada tadi video tidak nampak, ya kan? Iya Pak. Benar. Jadi diam aja gitu. Misalkan ternyata Bapak suatu saat nanti mengajar dan kejadian seperti tadi terulang, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kendala seperti itu? Untuk mengatasinya tadi saya ngasih file berupa PowerPoint Pak. Ada antisipasinya, artinya manakala video berkaitan dengan materi kok tidak tampak, untuk antisipasinya saya membuat file baik berupa Word, PDF maupun PowerPoint Pak untuk mengatasinya. Terima kasih. Oh begitu. Kalau videonya itu sendiri sebenarnya sudah dikirim di Google Drive untuk bisa diakses bersama-sama atau belum? Itu sudah diangkat di Google Classroom-nya, juga linknya sudah saya share Pak di Google Classroom. Sehingga untuk anak pun bisa mengakses ya. Berarti Bapak hanya mengulang kembali untuk menampilkan video yang sama. Yang sama. Artinya untuk kegiatan diskusi, artinya untuk mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari atau video yang sudah dilihat oleh anak-anak untuk didiskusikan lewat sinkronus Pak. Padahal kan di sini kan katanya pengennya flip classroom. Sebenarnya kalau flip classroom video itu pun nggak perlu ditampilkan, nggak apa-apa kan. Kita pengennya itu si siswanya itu udah download sendiri dan mereka udah belajar sendiri. Kemudian nanti baru dievaluasi, ditambahkan lagi
di ketika pertemuan tatap maya seperti itu. Oh, Terus tapi sebenarnya nggak masalah kalau misalkan lihat apa namanya sudah dikirim ke Google Drive, nanti minta aja mereka yang memang belum lihat ya buat lihat dulu gitu atau gimana akses Google Drive. Karena pada dasarnya kalau misalkan sama seperti tadi dan mungkin Bapak juga tidak mengonfirmasi dan melihat atau belum videonya seperti itu, nanti hening katakanlah video 10 menit nanti hening 10 menit. Gak lucu juga kan nanti ngajar hening 10 menit gitu. Untuk Mau ngapain itu? ya sebentar Pak, untuk video yang berkat itu saya sengaja memang tidak lama-lama, hanya untuk ini saja, memancing peserta didik. Itu durasi 1 menit Pak. 1 menit. Oh 1 menit. 1 menit. Oh ya. Tapi kalau misalkan lama gitu ya suatu saat itu masih siapa nanti kalau terlalu lama dan kejadian tersebut berulang kembali ya Pak harus siap-siap ada plan B. Iya Pak, untuk antisipasi nih Pak. Iya. Ini terkait dengan metode pembelajaran dan modelnya. Kemudian terkait dengan di bawahnya ada media dan bahan pembelajaran. Oke. Mana yang dimaksud dengan media, mana yang bahan pembelajaran, Pak? Untuk medianya ini adalah bisa lewat video, terus PowerPoint atau slide. Untuk bahannya yaitu ada bahan pembelajaran di modul itu Pak, di materi-materi. Bedanya media sama bahan apa Pak? Media itu berarti tempat yang untuk menyiarkan, artinya bahan-bahan ajar, baik berupa artinya ada materi terus nanti di share lewat video itu bisa dilihat, bisa di YouTube atau bisa unggah di Drive maupun YouTube Pak. Iya gitu. Berarti media itu Pak. Media itu berarti sarana untuk menampilkan bahannya begitu. Iya, seperti laptop dan lain sebagainya, LCD proyektor. Oh gitu. Pernah dengar tentang alat Pak? Iya Pak, alat benar. Nah, itu ada perbedaan nggak antara alat dan media dan bahan pembelajaran? Ada Pak, ada perbedaannya. Ya, kira-kira ini Bapak mengakui adanya mistulis, mistype di sini atau ribon? Kalau misalkan ya nanti bisa dipelajari lagi ya. Betul Pak, ada media. Ada miss berkaitan dengan penulisan. Ini memang saya akui tadi sebelum kegiatan ini saya buka-buka RPP. Oh iya, ini ternyata ada yang miss ini di media dan bahan pembelajaran begitu. Nah, nanti dibedakan juga ya mana yang bagian memang alat, memang media, memang bahan, itu dibedakan sesuai dengan deskripsinya masing-masing ya, fungsinya masing-masing di pertemuan yang Bapak praktekkan ini. Kemudian untuk sumber gimana Pak? Berhenti. Belajar Pak, ini kan ada ya itu di bagian terputus ya tadi ya. Terputus Pak. Di bagian sumber belajar itu ada modul, ya. Ya, ada modul, ada video pembelajaran, ada internet. Kira-kira itu sudah benar atau belum? Masih kurang Pak. Sudah sesuai. Apa yang kurang? Yang kurang itu berarti berkaitan dengan materi-materi Pak. Dari materi, berarti gimana? Harusnya seperti apa Pak? Ya berarti di situ untuk sumber belajarnya dari materi atau materi yang sudah dibuat oleh saya
Itu nanti dicantumkan Hmm. di situ, terus mengambil dari apa buku paket apa itu seperti itu Pak. Ya, modul apa yang dipakai, modul, buku, atau apa gitu dijelaskan. Iya Pak. Judulnya apa, pengarangnya siapa, video pembelajarannya itu dari mana? Apakah video pembelajaran tentang memasak nasi goreng atau Iya. video pembelajaran tentang Iya. apa? Iya. Nah, Ya, itu masih kurang Pak. jelas juga. Iya. Internet juga ya. Iya Pak. URL-nya yang dipakai apa? Oke. Jangan mengambil dari Blogspot, jangan mengambil dari WordPress. Gunakan link-link yang memang Valid. validitasnya tinggi dan sudah. Nggih Pak. Nggih Pak. Terima kasih masukannya. Ya. Iya. Untuk ini tadi udah dibahas ya terkait dengan sintak yang ada di dalam pertemuan itu, kemudian penilaian, teknik penilaiannya tadi sedikit juga sudah dibahas. Ini juga sudah ada remedial, sudah sikap terlampir di lampiran 1. Saya rasa sudah cukup baik Bapak, sebenarnya sudah lengkap, memang paling masih ada 1-2 kekurangan nanti bisa diperbaiki manakala ketika proses PPL nanti berjalan, begitu ya Bapak ya. Nggih Pak. Matur nuwun. Baik, itu Pak Basori dari saya. Oke, terima kasih Pak Nurjaya. Mungkin banyak sekali dan detail konfirmasinya, mudah-mudahan membawa kebaikan bersama, terutama nanti Pak Sodikin biar nanti PPL-nya semakin lebih lancar, apalagi juga judulnya modelnya sudah flip classroom sehingga nanti PPL-nya sama PTK-nya sudah sinergis. Nah, sehingga mungkin tidak perlu banyak direvisi lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa tetap dimanfaatkan di PPL nanti. Nggih Pak, nuwun sewu. Gitu aja Pak Nggih. Sodikin, saya kira mudah-mudahan semuanya Amin. perbaikan. Amin. Saya kira gitu dan mohon silakan bisa live dari room dan kita istirahat. Kita masuk lagi jam 1 untuk tahap berikutnya. Ya. Nggih Terima Pak. kasih Pak. Matur nuwun. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya live nih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya live nih Pak. Monggo. Saya juga live. Ya.